Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema di malam hari ini tema yang ringan saja, khususnya kepada calon-calon duat, calon-calon dai. Ada peristiwa besar dalam sejarah yang bisa kita petik khususnya bagi para duat. Peristiwa yang merupakan mukjizat besar bagi Nabi SAW. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Di sini ada pelajaran, nanti kita akan fokuskan kepada calon-calon duat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi polemik para ulama tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Tapi yang masyhur bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tapi kita tidak bisa memastikan. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi antara tahun ke-11 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan terjadi tahun ke-12. Artinya 1 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun peristiwa ini digambarkan di 2 surat. Pertama, kalau kisah tentang Isra sendiri itu digambarkan dalam surah Al-Isra sendiri. Ayat awal-awal di dalam surah Al-Isra. Adapun peristiwa Mi'raj itu terjadi dan digambarkan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. An-Najm itu artinya bintang. Ya, karena peristiwa Mi'raj ini Nabi SAW melintasi bintang-bintang, makanya diletakkan dalam surah An-Najm. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah Isra Mi'raj ini dalam sahihnya. Kemudian juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan ulama-ulama ahli tarikh juga mengkisahkan dalam buku-buku sejarahnya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi ulama berselisih pendapat apakah Isra ini terjadi dengan ruhnya saja, artinya jasadnya tetap di bumi, ataukah hanya jasadnya saja, ataukah ruh dan jasadnya dinaikkan ke langit. Maka pendapat yang sahih menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan juga dengan jasad Nabi. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi ruhnya saja, maka ini apa bedanya dengan mimpi?
tidak dijadikan mukjizat besar layaknya orang bermimpi. Tapi kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad, barulah ini mukjizat besar, di mana tidak ada satupun para nabi, bahkan para malaikat sekalipun, yang mampu tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Artinya ini peristiwa spektakuler, peristiwa yang menakjubkan, yang belum pernah ada sejarahnya sejak Adam sampai manusia yang terakhir diwafatkan, kecuali hanya terjadi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadi Isra Mi'raj, ada peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan hampir 1 tahun. Bahkan tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena 2 manusia yang sangat dicintainya meninggal di tahun yang sama. Pertama Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. 2 manusia yang selama ini menopang dakwahnya meninggal di tahun yang sama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan yang luar biasa dalam dakwahnya setelah kematian 2 manusia ini. Mulailah Rasulullah SAW menawarkan Islam ke kabilah-kabilah dan meminta mereka untuk melindungi Rasul dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Tapi tidak ada satupun kabilah yang mau melindunginya. Akhirnya Nabi SAW berencana pergi ke daerah yang jauh dari Mekah. Terpikir Rasul SAW ingin berdakwah ke kota Taif. Berangkatlah Rasul ke Taif. Tapi sampai di Taif, semua kepala-kepala suku di Taif mereka serentak satu nafas untuk mengusir Nabi SAW. Maka mereka pun mulai melakukan kekerasan dengan cara melempari Rasul dengan batu. Maka Rasul pun harus menghindar dan melarikan diri, sehingga Rasul SAW terjebak di kebun kurma. Di kebun kurma milik Rabi'ah. Tapi di kebun kurma inilah terjadi peristiwa besar juga, di mana ada sekelompok jin dari Yaman, dari jin-jin Nasibah, nyasar ke kebun kurma itu. Ketika Nabi SAW sedang melaksanakan salat fajar, kemudian jin-jin ini mendengar suara Al-Quran yang dilantunkan Rasul dalam salatnya. Tiba-tiba mereka sekali mendengar Al-Quran, mereka pun beriman, dan kisahnya direkam dalam suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, ila akhiril ayat. Seolah-olah ketika orang-orang Taif tidak mau masuk Islam, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan Rasul, maka Allah ganti dengan makhluk lain dari kalangan jin yang kemudian beriman kepada Nabi SAW. Dan di situ juga ada seorang laki-laki bernama Adas, seorang Nasrani, yang kemudian juga masuk Islam, yang ketika itu posisinya sebagai budak yang bekerja di kebun itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pengusiran Rasul dari Taif ini membuat Rasul sesak dada. Walaupun dia berhasil masuk ke Mekah dengan jaminan, tapi Rasul tidak leluasa untuk berdakwah di kota Mekah layaknya dakwah sebelumnya. Kembali kepada dakwah sirriyah. Menyempitlah dada Nabi. Disinilah Nabi SAW ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia jangan putus asa, dengan menaikkan Nabi SAW ke alam yang belum pernah dia pijak sebelumnya. Dinaikkan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika Nabi SAW sedang tidur di Hatim, dalam riwayat di Hijr Ismail, dalam riwayat di rumah Ummu Hani. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan Rasul tidur di Hatim, ada yang mengatakan Rasul tidur di Hijr Ismail di sebelah Ka'bah, ada yang mengatakan dia tidur di rumah Ummu Hani. Disitulah Jibril alaihi salatu wasallam membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil jantungnya, kemudian mencucinya dengan air zam-zam di dalam bejana emas, kemudian memasukkan banyak hikmah di dadanya. Kenapa terjadi pembelahan dada dan berapa kali Rasul dibelah dada? Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 3 kali pembelahan dada itu pertama ketika Nabi SAW berada di kabilah Bani Sa'diyah. Ketika Rasul SAW berada di pangkuan Halimah Sa'diyah dan usia Rasul masih 5 tahun, disitulah terjadi pembelahan dada. Kemudian ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasul dibelah dadanya. Ini yang mengatakan pembelahan dada itu terjadi 3 kali. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa pembelahan itu cuma 2 kali. Pertama di usia Rasul 5 tahun di Bani Sa'diyah, di pangkuan Halimah Sa'diyah, dan yang kedua dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Setelah kemudian Nabi SAW dibelah dadanya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kendaraan untuk melakukan perjalanan spektakuler ini. Kendaraan itu disebut buraq. Dan buraq ini lebih kecil dibandingkan kuda, tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Artinya di atas keledai, di bawahnya kuda. Tetapi sekali dipacu kakinya, langkahnya sejauh mata memandang, saking cepatnya. Dan buraq ini berwarna putih. Ada hadis yang lemah yang mengatakan saat Nabi SAW hendak naik ke atas buraq, buraq ini tidak mau dinaiki karena tidak kenal Nabi. Maka Jibril alaihi salatu wasallam marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, diamlah engkau. Tidak ada manusia yang lebih mulia yang akan menunggangi dirimu melainkan Muhammad." Ketika mendengar itu maka buraq pun terdiam sampai Rasul naik di atas buraq. Baru kemudian melesat bersama Jibril dari kota Mekah Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa. Dari sini kita tahu bahwa Rasul sudah pernah ke Palestina dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa yang dipilih Masjidil Aqsa? Karena hanya ada 3 masjid yang memiliki keutamaan di dunia ini. Pertama, Masjidil Haram, orang yang solat di dalamnya sama dengan 100.000 kali solat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Yang kedua, Masjid Nabawi, orang yang solat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa, pahalanya sama dengan 500 kali solat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Tapi riwayat ini dilemahkan dan yang sahih 250. Jadi 1 kali salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 250 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Inilah riwayat yang sahih. Lah sampai di sinilah peristiwa yang disebut dengan Isra, dan itu digambarkan dalam surah Al-Isra di ayat pertama. Setelah Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, rupanya Nabi SAW sudah dinanti oleh para nabi. Jadi para nabi datang dengan ruh-ruh mereka, kemudian digambarkan di belakang Nabi SAW, dan mereka meminta bahwa Rasul disuruh untuk mengimami mereka dalam salat. Kalau ada yang bertanya, lah Rasul aja belum sampai di Sidratil Muntaha, artinya belum ada kewajiban salat.
Kenapa Nabi SAW bisa salat sebelum adanya perintah salat? Kalau peristiwa itu setelah terjadi Mi'raj, ya, karena sudah ada perintah salat. Tapi salatnya Rasul menjadi imam di belakang para nabi, wallahu a'lam bagaimana bentuknya, apakah digambarkan di belakang Rasul para nabi itu. Tapi yang jelas bahwa Rasul SAW mengimami para nabi itu sebelum peristiwa Mi'raj. Padahal solat itu diperintahkan setelah Mi'raj. Maka jawabannya adalah solat itu sudah diperintahkan sebelum adanya Isra Mi'raj, tapi belum diwajibkan. Rasul solat itu hanya 2 rakaat di pagi dan di petang hari. Baru setelah peristiwa Mi'raj inilah berlaku solat 5 waktu, sama dengan puasa. Puasa sudah diperintahkan di Mekah, Rasul sudah puasa. Tapi diwajibkannya puasa itu pada tahun 2 Hijriah, setelah hijrahnya Nabi SAW. Lah setelah Nabi SAW salat di belakang para nabi dan rasul, dari sinilah wajar kalau Nabi SAW dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena dia menjadi imam bagi seluruh para nabi dan rasul. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa engkaulah wahai Muhammad menjadi estafet terakhir untuk meneruskan dakwah tauhid yang pernah didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Ya, karena dia nabi yang terakhir, kata Rasulullah, nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Maka sebelum kemudian Nabi SAW naik ke atas langit, ingat buraq itu hanya sampai di Masjidil Aqsa saja. Kemudian Rasul menambatkan buraq, lah tempat tambatan buraq itu konon hari ini dijadikan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Dulu buraq itu ditambat di situ, di tembok itu. Tapi sekarang tembok itu menjadi tembok ratapan, dan orang Yahudi mengklaim itu bagian daripada Haikal Sulaiman. Ketika Nabi SAW hendak di-mi'rajkan, artinya mi'raj itu dinaikkan, maka tiba-tiba Jibril membawa 2 minuman. Pertama susu, dan yang kedua khamar. Tapi Nabi SAW memilih air susu, kemudian meminumnya dan meninggalkan khamar. Padahal ketika itu khamar belum diharamkan, masih boleh diminum. Karena pengharaman khamar itu terjadi di Madinah setelah hijrah. Tapi Nabi SAW tetap memilih susu dan meninggalkan khamar. Maka Jibril mengatakan, kalau engkau memilih khamar wahai Muhammad, maka engkau akan terfitnah, begitu juga umatmu. Tapi karena engkau memilih air susu, maka laqad hudita wa hudiyat ummatuka, engkau telah diberikan hidayah dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Maka mulailah kemudian Nabi SAW melakukan Mi'raj pertama sampai di langit pertama, dihantar oleh Jibril alaihissalam. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit. Kemudian dikatakan, man, siapa engkau? Maka Jibril mengatakan, ana Jibril. Waman ma'aka, siapa bersama engkau? Maka Jibril mengatakan, Muhammad. Awaqad uhiya ilaihi, apakah dia sudah diperintahkan untuk naik ke langit? Kata Jibril, na'am, ya. Maka pintu langit terbuka. Kemudian Rasul pun naik di langit pertama, dikejutkan pertemuan Rasul dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, salim ala Adam, ucapkan salam kepada ayahmu Adam. Maka Nabi kemudian menghampiri Nabi Allah Adam dan mengatakan, ya Adam, assalamualaikum. Maka Adam menjawab salam, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Adam mengatakan, marhaban bi abdin salihin wa ibnin salihin. Selamat datang dengan hamba Allah yang saleh dan anakku yang saleh. Maka Nabi SAW melihat Adam apabila mengarah pandangannya ke kanan dia menangis, tertawa dan tersenyum. Apabila mengarah pandangannya ke kiri dia pun menangis. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa dengan Adam? Maka Jibril menjelaskan,
apabila dia menengok ke arah kanan, kenapa dia tersenyum dan tertawa? Karena dia melihat anak cucunya mereka masuk ke dalam surga. Tapi ketika melihat ke kiri, dia pun melihat dari anak cucunya ada dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebabnya ada menangis. Kemudian setelah itu Nabi SAW dan Jibril naik ke langit kedua. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 amin, 500 tahun jaraknya itu. Tapi dengan sekejap mata saja akhirnya Jibril dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil mengetuk langit kedua. Kemudian Jibril meminta dibukakan. Maka penjaga pintu langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." Maka penjaga langit mengatakan, "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." Kemudian malaikat penjaga pintu langit dua mengatakan, "Awaqad uhiya ilaihi?" Apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Kata Jibril, "Ya." Akhirnya dibukalah pintu itu. Maka Rasul dikejutkan dan berjumpa dengan Nabi Allah Isa ibnu Maryam dan kerabatnya Yahya ibn Zakaria. Maka Jibril mengatakan, "Ucapkan salam, salim alaihima." Ucapkan salam kepada keduanya. Maka Nabi SAW mengucapkan kepada kedua Nabi mulia dan mengatakan, "Assalamu alaikuma." Maka mereka mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa akhin salihin." Selamat datang saudara dari hamba Allah yang saleh dan saudaraku yang saleh. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke langit ketiga. Di langit ketiga sama. Penjaga pintu langit ketiga bertanya, "Man, siapa anda?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril." Saya Jibril. Kata penjaga langit ketiga, "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." Maka penjaga langit mengatakan, "Awaqad uhiya ilai?" Apakah sudah diwahyukan, artinya sudah diperintahkan boleh naik ke langit ketiga? Kata Jibril, "Ya." Maka dibukakanlah pintu itu. Naiklah ke langit ketiga. Maka Rasulullah SAW dikejutkan, berjumpalah dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, "Ucapkan salam kepada Yusuf." Maka Rasulullah mengatakan, "Assalamu alaikum." Kata Yusuf, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa akhin salihin." Selamat datang hamba Allah yang saleh dan saudaraku yang saleh. Kemudian Jibril naik lagi dengan Rasulullah SAW ke langit keempat. Maka penjaga langit keempat bertanya lagi, "Man, siapa engkau?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Kata Jibril, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Awaqad uhiya ilai?" Apakah sudah diwahyukan dia boleh naik ke langit keempat? Kata Jibril, "Ya." Maka dibukakanlah pintu langit keempat. Maka Rasul dikejutkan berjumpa dengan Idris alaihi salam. Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ucapkan salam kepada Idris." Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaikum." Maka Idris mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa akhin salihin." Selamat datang wahai hamba Allah yang saleh dan saudaraku yang saleh. Kemudian Jibril naik lagi ke langit kelima. Begitu juga langit kelima, penjaga pintu langit bertanya lagi, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril." Padahal Jibril itu pemimpin para malaikat. Tetapi tetap dia meminta izin menghormati penjaga langit. Kemudian penjaga langit yang keempat, yang kelima mengatakan, "Man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, "Muhammad." "Awaqad uhiya ilai?" Apakah sudah diwahyukan dia boleh naik? "Ya," kata Jibril. Maka dibukakanlah langit kelima. Maka Rasul dikejutkan berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Maka Jibril mengatakan kepada Rasul, "Ucapkan salam kepada Harun." Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaikum." Maka Nabi Allah Harun mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa akhin salihin." Selamat datang hamba Allah yang saleh dan saudaraku yang saleh. Kemudian Jibril naik lagi ke langit ke-6.
Begitu juga dia meminta izin. Kemudian penjaga langit ke-6 mengatakan, "Man, siapa engkau?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Dia mengatakan, "Muhammad." "Awa qad uhiya ilai?" Apakah sudah diperintahkan dia boleh langit ke langit ke-6? Kata Jibril, "Ya." Maka dibukakan langit ke-6. Setelah naik ke langit ke-6, dikejutkan dengan perjumpaan Rasul dengan Nabi Musa, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Sallim ala Musa." Ucapkan salam kepada Musa. Maka Rasul mengatakan, "Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa." Maka Musa alaihi salam mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa akhin salih." Selamat datang hamba Allah yang saleh dan saudaraku yang saleh. Tiba-tiba Musa menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Kenapa Musa menangis?" Maka Jibril alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa Musa menangis dan dia pun mengatakan, "Sungguh ada seseorang anak muda yang datang belakangan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi umatnya memenuhi sorga lebih banyak dibandingkan umatku." Akhirnya kemudian Rasulullah SAW dengan Jibril diangkat ke langit yang terakhir, ke langit ke-7. Disitulah berjumpa dengan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Rasul, "Tidak ada nabi yang mirip mukanya dengan diriku melebihi Ibrahim." Wajah Rasul persis seperti wajah Ibrahim alaihi salam. Ya, karena Rasul adalah keturunan Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah itu Nabi SAW diajak oleh Jibril ke mana? Ke tempat Ka'bahnya para malaikat. Di mana tempat Ka'bahnya para malaikat? Di Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi SAW melihat setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian tawaf, kemudian setelah tawaf mereka pun keluar dan tidak pernah kembali. Tapi besoknya datang malaikat yang lain dengan jumlah yang sama, 70.000 masuk kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi. Begitu setiap harinya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Wa la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Aku tidak bisa mengantar dirimu. Sampai di sinilah aku bisa mengantar dirimu." Tiba-tiba Jibril beralih rupa menjadi bentuk aslinya. Itulah kedua kalinya Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli. 600 sayap yang terbentang, di mana satu sayap Jibril saddal ufuk, bisa menutupi langit. Dan itulah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Maka Rasulullah SAW dibelikan rafraf. Rafraf itu semacam sayap. Diletakkan sayap di pundaknya, kemudian diterbangkan ke langit. Jibril tidak bisa mengantar. Kemudian Nabi SAW melewati lautan yang sangat luas sekali. Lautan yang sangat luas di atas langit. Kemudian di atas lautan, disitulah ada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas arsy itulah Allah Jalla fi'ula. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Lah Nabi SAW sampai di Sidratil Muntaha. Di atas Sidratil Muntaha itulah sorga. Indaha jannatul ma'wa. Fi Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sampai di Sidratil Muntaha, dan di atas Sidratil Muntaha itulah sorga. Dan ujung daripada sorga adalah arsy Ar-Rahman. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman." Apabila engkau meminta sorga, langsung minta sorga Firdaus, kan itu sorga yang paling tinggi, karena atapnya langsung arsy Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lah di atas Sidratil Muntaha inilah Nabi SAW mendapatkan dua perintah, dua perkara.
Pertama, perintah salat 50 waktu yang menjadi ujungnya menjadi 5 waktu. Dan yang kedua, 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, amanar Rasul, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi SAW turun kembali ke mana? Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Kenapa Rasul tidak langsung saja ke Mekah? Karena pintu langit itu sejajar dengan Al-Aqsa. Makanya Rasul harus balik lagi ke Al-Aqsa. Baru setelah kemudian ke Masjidil Aqsa, Rasul SAW naik buruk lagi. Kemudian sampailah Rasul kembali ke Mekah dan kembali ke Masjidil Haram. Itulah rangkuman daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu apa pelajarannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW naik ke langit pertama berjumpa dengan Adam, naik ke langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya, naik ke langit ketiga berjumpa dengan Yusuf, naik ke langit keempat berjumpa dengan Idris, naik ke langit kelima berjumpa dengan Harun, naik ke langit ke berapa? Ke-6 berjumpa dengan Harun, ke-6 berjumpa dengan Musa, dan ke-7 berjumpa dengan Ibrahim. Pertanyaan pun muncul, kenapa hanya nabi-nabi ini saja? Bukankah nabi itu ada 25 nabi dan rasul yang kita kenal dalam Quran? Walaupun jumlah para nabi itu ribuan, tapi yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul. 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tapi kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya nabi-nabi ini saja? Hanya 8 nabi: Adam, Isa, Yahya, Idris, Yusuf, kemudian Harun, kemudian Musa, kemudian Adam. 8 nabi. Ada apa dengan 8 nabi ini? Kenapa dipertemukan dengan Nabi SAW? Disinilah bekal dakwahnya. Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan perkataannya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan kenapa Nabi SAW dipertemukan dengan Adam. Seolah-olah, kata Imam At-Tayyibi, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam dihijrahkan dari sorga ke bumi, maka Rasul pun akan dihijrahkan dari Mekah ke kota Madinah. Jadi Isra ini adalah persiapan hijrah. Adam dihijrahkan dari mana? Dari sorga ke bumi. Maka Rasul pun akan dihijrahkan dari Mekah ke kota Madinah. Artinya Rasul SAW akan membuka sejarah baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Karena dengan hijrah, kaum muslimin yang lemah akan menjadi kuat. Dengan hijrah, kaum muslimin yang tidak punya negara akan punya negara. Kaum muslimin yang susah menyebarkan dakwah, justru dari kota Madinah ini akan tersebar dakwah ke seantero dunia. Sehingga hijrah itu perlu dalam dakwah. Karena hijrah itu sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Palestina, dari Palestina kemudian ke Mekah mengantarkan Hajar dan Ismail, kemudian balik lagi ke Palestina. Lut alaihi salatu wassalam hijrah dari Palestina ke Sodom, negeri yang sangat kacau. Akhirnya karena perbuatan mereka homoseksual dan lesbi, atau disingkat dengan LGBT, diazablah negeri itu. Kemudian Lut kembali ke Palestina. Musa juga hijrah dari Mesir ke Madian ketika membunuh salah seorang dari keturunan kaum Kibti. Dan semua para nabi pernah hijrah. Yunus hijrah, walaupun kemudian harus ditelan ikan. Maka Nabi SAW pun harus hijrah dari Mekah ke kota Madinah, sebagaimana hijrahnya Adam dari sorga ke dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, perjumpaan Nabi SAW dengan siapa? Dengan Isa dan dengan Nabi Yahya. Kenapa diperjumpakan dengan 2 nabi ini dalam satu lapisan langit kedua? Karena kita tahu bahwa yang paling berat ujian dakwah melawan orang-orang Yahudi adalah
Yahya dan Isa. Adapun Yahya dipenggal lehernya dan dijadikan mahar wanita pelacur. Adapun Isa dikepung tempat markasnya. Kalau bukan karena Allah menaikkan Isa ke langit kedua, maka Isa pun akan jadi korban pembunuhan orang-orang Yahudi. Seolah-olah perjumpaan Rasul dengan Isa dan Yahya ini mengatakan bahwa engkau akan diuji dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Dan betul, setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, musuhnya bukan kafir Quraisy lagi, tapi musuhnya lebih ganas lagi. Siapa? Orang-orang Yahudi yang menghalalkan segala cara untuk membunuh Nabi SAW. Sebagaimana Yahudi membunuh Yahya, memenggal kepalanya dan mengepung Isa sampai Isa harus diangkat ke langit, dan sampai hari ini belum mati dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan menegakkan keadilan. Maka Rasul pun akan diganggu orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah orang yang paling memusuhi Islam dibandingkan musyrik Mekah. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina latajidanna asyaddan nasi adawatan, gimana ayatnya, lilladina hudan walladina asyraku. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Pertama orang Yahudi, baru nomor 2 orang-orang musyrik. Lihat, Rasul akan berhadapan dengan orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi sebelumnya menanti-nanti Nabi. Tapi setelah Nabinya muncul bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, mereka menolak, kemudian hasad, kemudian berjanji untuk membunuh Nabi SAW. Sampai Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan masuk pada fi'lul mudhari, bimakna ta'bid, artinya selamanya. Orang Yahudi dan Nasrani itu akan memusuhi kaum muslimin sampai kita ikut mereka. Tapi ini mustahil. Kemudian setelah itu Nabi SAW diperjumpakan dengan siapa? Di langit ketiga, Nabi Yusuf. Kenapa dengan Nabi Yusuf? Ada apa dengan Nabi Yusuf? Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu disakiti oleh siapa? Oleh 10 saudaranya. Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Dia dan Benyamin itu satu kandung. Tetapi yang 10 saudaranya itu dari lain ibu, satu bapak, Yakub. Tapi yang 10 ini sangat hasad dengan Yusuf. Sampai saking hasadnya karena merasa bahwa Yakub tidak adil dalam kasih sayangnya, akhirnya 10 saudaranya ini menculik Nabi Yusuf dengan alasan bermain dan minta izin kepada ayahnya. Rupanya setelah itu anak kecil ini dimasukkan ke dalam sumur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Yusuf mati dalam sumur itu. Tapi Allah tidak berkehendak mati, ditolong oleh para pedagang yang hendak mencari air. Ketika dimencemplungkan timbanya, rupanya bukan dapat air, dapat pula anak kecil. Lah sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mengganggu adalah orang-orang sekitarnya, saudara-saudara dan kerabat-kerabatnya. Maka engkau juga wahai Muhammad sama. Terkadang tantangan dakwah itu justru sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Justru tantangan dakwah hari ini bukan dari luar, kan, dari dalam. Kita orang-orang sunnah ini kadang-kadang yang mengganggu dakwah itu orang-orang sunnah sendiri, bukan orang-orang yang menyelisih sunnah. Yang mengacau dakwah sunnah ya orang sunnah sendiri, saling mentahdir sana sini, seolah-olah mereka paling benar sendiri dan si fulan hizbi dan begitu seterusnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga akan dikhianati orang-orang dalam. Makanya siapa yang pertama musuhi Nabi sebelum Abu Jahal? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasul. Ketika Rasul berdakwah di pasar-pasar dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Dalam riwayat tamliku bainal arabi wal ajam, kalian akan menguasai bangsa Arab dan Ajam. Abu Lahab datang membawa kerikil kecil, dia lempari punggung Rasul dan mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadzib. Jangan kau benarkan, itu pendusta, katanya. Sehingga orang-orang yang menyaksikan akan meragukan dakwah Rasul. Kalau pamannya sendiri mengatakan pendusta sementara dia orang terdekatnya, macam mana pula orang jauh? Maka terkadang dakwah itu justru yang paling berat dari dalam.
boleh jadi dari keluarga, boleh jadi dari pasangan, dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak, dari tetangga. Pokoknya Rasul akan mengalami itu, pengkhianatan dakwah dari dalam. Kemudian setelah itu Nabi SAW berjumpa dengan Idris alaihi salam. Kenapa diperjumpakan dengan Idris? Kita tahu bahwa Idris itu salah satu kemuliaannya adalah beliau Nabi yang diangkat ke langit dan diletakkan di langit keempat. Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami tempatkan Idris di tempat yang paling tinggi. Idris memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi Nabi SAW akan ditinggikan melebihi Idris. Kalau Idris sampai di langit keempat saja, tapi kalau Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, tinggi mana? Sidratil Muntaha atau langit keempat? Langit keempat. Sidratul Muntaha lebih tinggi dibandingkan langit keempat. Dan Rasul akan diangkat lebih tinggi dibandingkan Idris alaihi salam. Kemudian setelah itu Rasul berjumpa dengan Harun. Kenapa diperjumpakan dengan Harun? Harun ini orangnya lembut, beda dengan Musa, orangnya keras, sehingga Bani Israel lebih mencintai Harun dibandingkan Musa. Walaupun kenabian Harun itu atas permintaan Musa, Musa yang meminta kepada Allah agar Harun diangkat jadi nabi untuk menemani dia mendakwai Fir'aun. Tapi Bani Israel lebih mencintai Harun. Kenapa? Karena kelembutannya. Apalagi Harun itu, dia memang dari kecil sampai diangkat jadi nabi hidup di tengah-tengah Bani Israel. Tapi Musa tidak. Sejak bayi hidup di rumah Fir'aun. Setelah tragedi pembunuhan, dia pun hijrah ke Madian. Kemudian nikah pula dengan orang Arab di Madian, bukan sesama Bani Israel. Kemudian pulang hanya sebentar dengan Bani Israel, kemudian menjadi nabi dan rasul mengajak Bani Israel, sehingga kedekatan Harun dengan Bani Israel lebih dekat dibandingkan Musa. Apalagi sifat Harun terkenal kelembutannya. Seolah-olah pertemuan Rasul dengan Harun mengajarkan kepada Rasul dan kepada setiap yang ingin jadi seorang dai, lembutlah dalam berdakwah. Allah mengatakan la in kunta ghalidan qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras dalam dakwahmu, orang sekitar akan menyingkir. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu, pasti menghiasinya. Maka lembutlah dalam berdakwah, seperti lembutnya Harun ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Musa. Kenapa diperjumpakan dengan Musa? Nabi seolah-olah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarlah engkau seperti sabarnya Musa. Musa itu nabi yang paling sabar. Macam-macam Bani Israel menyakiti Musa alaihi salatu wassalam, tapi Musa tetap sabar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu akha Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudara Musa. Dia sudah banyak ujian dari Bani Israel, tapi dia nabi yang sabar. Bayangkan, ujian Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel itu bukan hanya diperolok-olok dakwahnya, tapi kepada privasi dia, kehormatan dia. Gara-gara Musa tidak mandi bersama. Zaman dulu kan kalau mandi di sungai kan rame-rame itu, tapi Musa tidak mau mandi rame-rame, sehingga Bani Israel menganggap jangan-jangan Musa punya penyakit di badannya, malu dia mandi bersama-sama kita Bani Israel katanya. Sampai masalah privasi loh ya, masalah dalaman Nabi Musa dibicarakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membela nabinya, man adali waliyan faqad ahdzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-wali Allah, apalagi nabi, maka dia mengumandangkan perang denganku. Maka Allah membela Musa dengan cara apa? Satu hari Musa mandi, kemudian pakaiannya diletakkan di batu. Ketika Musa sudah selesai mandi, hendak mengambil batu, batunya lari. Dikejar batunya itu. Bayangkan, batunya lari. Allah buat batunya lari. Rupanya larinya batu itu melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Musa sedang telanjang mengejar-ngejar pakaiannya. Disitulah Bani Israel melihat Musa ini memiliki badan yang steril, kemudian kulit yang bersih, bahkan seindah-indahnya kulit yang tidak dimiliki oleh Bani Israel.
baru diam Bani Israel ini. Sampai kepada masalah pribadi Bani Israel itu mencela Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Sebagaimana sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, sabarnya Musa, sabarnya Isa, tirulah sabar-sabar mereka. Kemudian terakhir, Nabi diperjumpakan dengan Ibrahim yang wajahnya mirip dengan Nabi. Seolah-olah karena Ibrahim yang membuat Ka'bah dari pondasi yang sudah dibangun sebelumnya, maka Ibrahim seolah-olah mewariskan Ka'bah kepada Nabi SAW, makmurkan Ka'bah itu. Alhamdulillah sampai hari ini umat Islam mengagungkan Ka'bah yang pernah didirikan Ibrahim, di mana setiap hari Ka'bah tidak sepi dari orang tawaf, baik umrah atau haji atau tawaf wada atau tawaf biasa. Ka'bah tidak pernah sepi, tidak pernah sepi, kecuali kemarin masa corona saja. Tapi setelah itu sampai hari ini tidak pernah sepi. Siapa yang membuat Ka'bah? Ibrahim. Siapa yang memakmurkannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara rangkuman pelajaran Isra Mi'raj. Kenapa Rasul diperjumpakan dengan nabi-nabi ini? Mudah-mudahan bisa dipetik pelajarannya, dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.